hatred. We're in the Great War now. Mengapa umat Kristen meyakini Trinitas? Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hampir semua umat Kristen meyakini ini sebagai inti iman mereka. Tapi, jika kita menelusuri sejarah, pertanyaan besar muncul. Apakah konsep ini benar-benar berasal dari Yesus, ataukah hasil perkembangan doktrin setelahnya? Yesus, menurut catatan Injil, selalu menekankan penyembahan kepada Allah yang Esa. Ia berdoa, bersujud, dan menegaskan ketaatan kepada Tuhan. Ia tidak pernah menyebut dirinya Tuhan, apalagi menuntut disembah sebagai bagian dari entitas ilahi tiga. Bahkan murid-muridnya mengikuti ajaran Tauhid, menekankan ketaatan, amal, dan kepatuhan pada hukum Taurat. Lalu, dari mana munculnya Trinitas? Sejarah menunjukkan bahwa doktrin ini mulai dibentuk dalam abad keempat, ketika kekristenan menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi. Kaisar Konstantinus dan para uskup kemudian memerlukan keseragaman ajaran demi stabilitas politik. Konsili Nisea tahun 325 M menjadi titik puncak. Doktrin ketuhanan Yesus dan kesatuan Trinitas disahkan. Mereka yang menolak dicap sesat, tulisan-tulisan yang tidak sesuai dibakar, dan pengikutnya dikejar. Sebelum itu, mayoritas komunitas Kristen awal yang disebut Ebionit, Nazarean, dan Unitarian menolak ketuhanan Yesus. Mereka mengikuti Tauhid murni, menolak Trinitas, dan tetap mematuhi Taurat. Ajaran mereka sangat mirip dengan ajaran Nabi Isa asli. Namun pengaruh politik dan pengesahan doktrin Paulus membuat ajaran mereka perlahan lenyap dari arus utama. Paulus menjadi figur penting dalam transformasi ini. Ia bukan murid Yesus, tidak hadir selama misi dakwahnya, tetapi klaim penglihatannya dan surat-suratnya menjadi fondasi doktrin baru. Ia memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan, penebusan dosa, dan keselamatan melalui iman, bukan ketaatan. Murid-murid asli menolak hal ini, tetapi gereja yang tumbuh di wilayah Romawi menerima ajaran Paulus karena lebih fleksibel dan mudah diterima oleh bangsa non-Yahudi. Trinitas bukan ajaran yang ditemukan Yesus, tetapi hasil kombinasi interpretasi Paulus, kepentingan politik, dan budaya Romawi yang terbiasa dengan konsep dewa anak, dewa penyelamat, dan dewa yang mati lalu bangkit. Dari sinilah muncul dogma bahwa Yesus adalah bagian dari Tuhan yang Esa dalam tiga pribadi. Pertanyaannya kemudian, jika Trinitas dibentuk melalui konsili dan politik, apa hubungannya dengan ajaran Isa alaihi salam yang asli? Apakah kita menyembah Isa yang sebenarnya, atau Isa versi doktrin yang dibentuk oleh manusia? Umat Kristen hari ini meyakini Trinitas tanpa banyak mempertanyakan asal-usulnya. Padahal, sejarah yang jarang diceritakan menunjukkan bahwa konsep ini bukan inti ajaran Isa. Ia hanyalah utusan Allah yang menyeru tauhid, ketaatan, dan amal syaleh. Semua doktrin ketuhanan Isa, Trinitas, dan penebusan dosa muncul kemudian, diadaptasi dari interpretasi Paulus dan kekuasaan gereja Romawi. Ini memunculkan pertanyaan penting. Jika kita ingin memahami ajaran Isa sejati, apakah fokus kita harus pada doktrin resmi atau pada risalah tauhid yang dibawanya? Jika sejarah ditulis oleh pihak yang menang, apalagi yang mungkin disembunyikan selama ini? Trinitas tetap menjadi misteri yang menantang, inti iman Kristen hari ini, tetapi apakah ia benar-benar inti ajaran Isa, ataukah simbol politik dan teologis yang dibangun ratusan tahun kemudian? Namun pertanyaan ini membuka tabir sejarah yang jarang dibahas. Apakah konsep Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus benar-benar berasal dari ajaran Nabi Isa alaihi salam? Ataukah ini hasil interpretasi manusia, manipulasi Paulus, dan keputusan politik gereja setelah wafatnya beliau?
Bayangkan, seorang nabi yang hidup dalam ketauhidan murni, yang selalu menyembah satu Tuhan, tiba-tiba diabadikan sebagai bagian dari doktrin yang menjadikannya Tuhan. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Sejarawan mencatat bahwa selama hidupnya, Isa alaihissalam selalu menegaskan satu Tuhan, menunaikan ibadah, dan mengikuti syariat sebelumnya. Tidak ada satupun teks sahih yang menunjukkan beliau mengajarkan ketuhanan dirinya. Semua doa, pengajaran, dan mukjizatnya diarahkan untuk menegakkan tauhid. Setelah wafatnya, muncul figur-figur baru yang memiliki agenda berbeda. Paulus, yang bukan murid langsung Isa, mulai menulis surat-suratnya, memperkenalkan doktrin penebusan dosa, keselamatan melalui iman, dan ketuhanan Yesus. Surat-surat ini diterima sebagian besar jemaat non-Yahudi karena lebih mudah diterima tanpa mengikuti syariat ketat. Konsili-konsili gereja kemudian mengesahkan doktrin-doktrin ini, memantapkan Trinitas sebagai inti iman. Semua ajaran yang bertentangan dengan narasi baru, termasuk pengikut Isa asli yang memegang tauhid murni, dianggap sesat. Naskah-naskah mereka dihancurkan, dan sejarah mereka nyaris terhapus. Hingga hari ini, mayoritas umat Kristen percaya Trinitas sebagai inti iman mereka, tanpa menyadari bahwa akar ajaran ini bukan dari Isa as sendiri, melainkan dari interpretasi manusia dan keputusan politik gereja. Pertanyaannya tetap menggantung. Apakah kita menyembah Isa asem seperti yang beliau ajarkan, atau kita mengikuti tafsir yang dibentuk berabad-abad setelahnya? Sejarah dan teks-teks awal mengajak kita menelaah kembali iman, asal-usulnya, dan kebenaran di balik doktrin yang dipercaya jutaan orang. Jika kita menelusuri lebih dalam, siapa yang sebenarnya menentukan siapa Isa itu, nabi atau Tuhan, dan seberapa banyak dari ajaran murninya yang masih tersisa dalam praktik kekristenan modern? Ini bukan sekadar pertanyaan teologis, tapi juga perjalanan untuk memahami sejarah, politik, dan manipulasi doktrin yang membentuk keyakinan jutaan manusia selama lebih dari 2000 tahun. Fakta mengejutkan ini membuka mata. Dalam Injil paling awal, yang ditulis oleh pengikut dekat Isa, tidak ada satupun ucapan Nabi Isa yang mengajarkan Trinitas. Semua perkataan dan ajarannya menegaskan satu Tuhan, bukan tiga pribadi dalam satu hakikat. Ia selalu menekankan tauhid, ketaatan, dan kepatuhan kepada hukum Tuhan yang esa. Doa-doanya, sikapnya, dan mukjizatnya semuanya diarahkan untuk menegakkan keesaan Tuhan, bukan untuk mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Trinitas baru muncul ratusan tahun kemudian, melalui tulisan Paulus, tafsir gereja, dan keputusan konsili-konsili politik. Doktrin ini bukan berasal dari Isa sendiri, melainkan hasil proses interpretasi, adaptasi budaya Romawi, dan kebutuhan gereja untuk menyatukan jemaat non-Yahudi. Pertanyaannya pun menggantung. Jika Trinitas bukan ajaran Isa, lalu apa yang sebenarnya beliau ajarkan? Dan seberapa jauh keyakinan umat Kristen hari ini menyimpang dari ajaran asli Nabi Isa? Ini bukan sekadar catatan sejarah, tapi sebuah undangan untuk menelusuri kembali akar iman, membedakan antara ajaran seorang nabi dan doktrin yang dibentuk oleh manusia. Trinitas baru muncul abad kemudian, jauh setelah Isa wafat. Konsep Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai satu hakikat tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa. Awalnya, pengikut Isa menekankan keesaan Tuhan dan ketaatan kepada syariat. Mereka melihat Isa sebagai utusan, bukan makhluk ilahi. Setiap doa, pengajaran, dan tindakan beliau selalu menegaskan tauhid, bukan menanamkan doktrin ketuhanan diri sendiri. Doktrin Trinitas lahir dari proses panjang. Tulisan-tulisan Paulus, tafsir gereja, dan keputusan konsili politik seperti Nicea 325 M, yang menstandarkan doktrin demi kesatuan jemaat dan kekuasaan Romawi. Hal ini berarti, apa yang diyakini jutaan umat Kristen hari ini tentang Trinitas sebenarnya adalah interpretasi manusia, bukan wahyu Isa. Pertanyaannya menarik dan memicu refleksi. Jika Trinitas bukan ajaran Isa, lalu seberapa banyak iman modern telah menyimpang dari tauhid yang beliau bawa? Dan apakah umat hari ini benar-benar mengenal ajaran asli Nabi Isa, atau sekadar mengikuti doktrin hasil konsili dan interpretasi manusia?
Ini membuka pintu diskusi, memahami sejarah, menelusuri ajaran Nabi Isa, dan membedakan antara wahyu murni dan doktrin yang lahir dari kebutuhan politik serta penyatuan agama. Pertanyaan ini menimbulkan refleksi mendalam. Apakah keyakinan yang dipegang jutaan umat Kristen hari ini benar-benar mencerminkan ajaran Nabi Isa, ataukah hasil pengembangan manusia setelah wafatnya beliau? Jika kita menelusuri catatan sejarah dan Injil paling awal, terlihat jelas bahwa Isa selalu menekankan tauhid, ketaatan pada syariat, dan kepasrahan kepada Tuhan. Tidak ada satupun perkataan beliau yang menyebut dirinya Tuhan atau mengajarkan konsep Trinitas. Sebaliknya, doktrin ketuhanan Isa dan Trinitas lahir dari proses panjang. Pengaruh Paulus, keputusan konsili-konsili seperti Nicea pada 325 M, dan adaptasi budaya Romawi yang membutuhkan sosok penyelamat ilahi agar agama baru mudah diterima oleh masyarakat non-Yahudi. Ini membuka pertanyaan penting bagi setiap orang yang ingin memahami sejarah iman. Jika Trinitas dan ketuhanan Isa bukan ajaran asli, lalu siapa yang sebenarnya mewariskan ajaran murni Isa? Apakah kita masih mengikuti jalan yang sama seperti murid-murid awal, atau telah terhanyut oleh interpretasi manusia? Refleksi ini menantang kita untuk menelaah sejarah, membedakan antara wahyu dan doktrin hasil konsili, serta memahami esensi tauhid yang dibawa Nabi Isa. Ia selalu menegaskan, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Esa. Yohanes 17:3 menunjukkan bahwa fokus ajarannya adalah kepada satu Tuhan yang benar, bukan pada dirinya sebagai objek penyembahan. Pesan ini menekankan tauhid, ketaatan, dan amal saleh sebagai inti ajaran. Isa mengajarkan bahwa keselamatan tergantung pada kepatuhan kepada perintah Tuhan, bukan melalui penebusan dosa dari makhluk lain. Murid-murid awal mengikuti prinsip ini, tetap menjalankan syariat Musa, bersujud, berpuasa, dan menjaga hukum Taurat. Namun seiring berjalannya waktu, interpretasi Paulus dan keputusan konsili gereja mulai mengubah perspektif umat, memperkenalkan konsep ketuhanan Isa, Trinitas, dan penebusan dosa yang berbeda jauh dari ajaran Isa yang asli. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam. Apakah keyakinan Kristen modern masih setia pada ajaran Isa? Ataukah telah berubah menjadi agama tentang Isa yang dibentuk oleh kepentingan manusia dan politik? Ia berdoa, tunduk dan berserah sepenuhnya kepada Allah, menegaskan posisinya sebagai hamba dan utusan, bukan sebagai Tuhan. Ajaran ini menekankan kepatuhan, ketulusan, dan pengabdian kepada satu Tuhan yang Esa. Isa menunjukkan teladan hidup yang menekankan ibadah, amal, dan ketaatan sebagai jalan utama menuju keselamatan, berbeda dengan konsep penebusan dosa melalui dirinya yang muncul kemudian. Para pengikut awalnya, termasuk murid-murid seperti Yakobus, tetap memegang teguh hukum Taurat, menjalankan ibadah, dan menolak gagasan ketuhanan Isa. Namun, seiring waktu, interpretasi Paulus dan keputusan konsili gereja mulai mengubah pandangan ini, memperkenalkan Trinitas, ketuhanan Yesus, dan doktrin penebusan yang menempel pada kekristenan modern. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah kepercayaan Kristen saat ini masih mencerminkan ajaran Isa yang asli? Ataukah telah menjadi agama tentang Isa yang dikembangkan manusia setelah wafatnya? Tidak pernah Isa menyebut dirinya Tuhan atau bagian dari Tuhan. Segala perkataannya menekankan dirinya sebagai hamba dan utusan Allah semata. Dalam catatan Injil awal, ia selalu menyeru manusia kepada tauhid, menyebut, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Esa. Ia berdoa, bersujud, dan tunduk sepenuhnya kepada Allah, menunjukkan bahwa keselamatan dan bimbingan datang dari kepatuhan kepada Tuhan, bukan melalui penyembahan dirinya. Para murid awal mengikuti ajaran ini dengan setia, tetap menjalankan hukum Taurat, beribadah, dan menolak doktrin ketuhanan Isa yang kemudian muncul. Namun seiring waktu, ajaran Paulus dan konsili-konsili gereja mengubah persepsi ini, memperkenalkan Trinitas, penebusan dosa, dan ketuhanan Yesus, sehingga kekristenan modern lebih fokus pada Yesus sebagai Tuhan daripada ajaran tauhid yang dibawa Isa.
Ini menimbulkan pertanyaan penting. Jika Isa tidak pernah mengaku Tuhan, lalu siapakah Yesus yang disembah hari ini? Apakah agama Kristen modern masih mengikuti ajaran Isa yang asli, ataukah telah dibentuk oleh interpretasi manusia setelah wafatnya Isa? Murid-murid awal, Al-Hawariyun An-Nasyara, pun menolak doktrin ketuhanan Isa. Mereka tetap setia pada ajaran tauhid yang dibawa Isa, menjalankan syariat, beribadah, dan taat pada hukum Allah tanpa menambahkan konsep trinitas atau penebusan dosa melalui Isa. Dalam catatan sejarah, kelompok ini menjaga murninya ajaran Isa, melihatnya sebagai nabi dan utusan, bukan sebagai Tuhan atau bagian dari Tuhan. Namun, seiring munculnya pengaruh Paulus dan konsili-konsili gereja, doktrin ketuhanan Isa diperkenalkan secara sistematis. Murid-murid awal yang tetap memegang tauhid dianggap sesat, dan ajaran asli mereka perlahan hilang dari arus utama kekristenan. Ini memunculkan pertanyaan besar. Jika pengikut asli menolak ketuhanan Isa, lalu dari mana sebenarnya muncul keyakinan Trinitas yang kini diimani sebagian besar umat Kristen? Apakah ini benar-benar ajaran Isa atau hasil rekayasa teologis pasca wafatnya? Dengan kata lain, inti ajaran Isa adalah tauhid, bukan Trinitas. Ia menyeru manusia untuk menyembah Allah yang Esa, menegakkan ketaatan, amal, dan ketulusan, bukan menyembah dirinya atau menambahkan konsep Tuhan anak. Murid-murid awal, Al-Hawariyun dan An-Nasyara, pun menegaskan hal ini, tetap memegang syariat, berdoa, berpuasa, dan menaati hukum Allah. Trinitas baru muncul jauh setelah Isa wafat, melalui interpretasi manusia dan konsili gereja yang dipengaruhi politik Romawi. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah keyakinan Trinitas yang dipegang umat Kristen saat ini benar-benar berasal dari Isa? Ataukah hasil rekayasa teologis yang mengubah ajaran murni tauhid menjadi doktrin ketuhanan? Paulus bukan murid Isa dan awalnya dikenal sebagai penganiaya pengikut Isa. Ia menangkap, memenjarakan, bahkan membunuh murid-murid yang setia pada ajaran tauhid Isa. Namun setelah pengalaman di jalan Damaskus, Paulus mengaku menerima penglihatan Yesus, yang kemudian menjadi dasar klaim wahyu pribadinya. Dari sinilah ia mulai menulis surat-surat yang membentuk inti doktrin Perjanjian Baru. Ulama Islam dan sebagian sejarawan menilai bahwa ajaran Paulus tidak sejalan dengan misi Isa, karena ia memperkenalkan ketuhanan Yesus, konsep penebusan dosa, dan keselamatan melalui iman. Semua hal yang tidak diajarkan Isa sendiri. Murid-murid asli pun menolak banyak ajaran Paulus, menegaskan bahwa agama yang dibentuknya berbeda dari ajaran Isa yang murni. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah kekristenan modern adalah agama Isa atau agama tentang Isa yang dibentuk oleh Paulus dan konsili-konsili gereja sesudahnya? Setelah penglihatan di jalan Damaskus, Paulus mulai menyebarkan ajaran baru yang berbeda dari ajaran Isa. Ia mendirikan gereja-gereja di wilayah Yunani dan Romawi, menekankan ketuhanan Yesus, penebusan dosa, dan keselamatan melalui iman, sambil membebaskan para pengikut dari ketaatan hukum Taurat. Hal ini membuat ajaran asli Isa, yang menekankan tauhid, ketaatan, dan amal saleh, semakin terpinggirkan. Bahkan murid-murid Isa yang asli menolak ajaran Paulus, memicu perdebatan sengit tentang hukum Taurat, sunat, dan status Yesus. Namun pengaruh Paulus terus meluas karena ajarannya fleksibel dan mudah diterima oleh bangsa non-Yahudi. Pertanyaannya, apakah agama yang disebut kekristenan hari ini masih mencerminkan ajaran Isa, ataukah ia sudah menjadi agama baru hasil karya Paulus dan pengaruh politik Romawi? Doktrin Paulus yang mengubah agama Isa menekankan Yesus sebagai Tuhan, memperkenalkan konsep penebusan dosa, dan menghapus kewajiban ketaatan pada hukum Taurat. Ia menekankan keselamatan melalui iman, bukan amal atau ketaatan, dan membangun gereja-gereja di wilayah Yunani dan Romawi yang tidak mengikuti tradisi Yahudi. Dengan cara ini, ajaran asli Isa yang menekankan tauhid, ketaatan, ibadah, dan amal saleh perlahan terpinggirkan. Murid-murid asli menolak banyak ajarannya, namun pengaruh Paulus dan dukungan politik membuat doktrinnya mendominasi kekristenan yang kita kenal sekarang. Pertanyaannya yang menarik, apakah kekristenan modern masih ajaran Isa atau sudah menjadi agama baru yang diciptakan Paulus?
Yesus dianggap Tuhan dan penebus dosa, padahal pengajaran Isa asli menekankan ketaatan, amal, dan tauhid kepada Allah yang Esa. Konsep ini berasal dari surat-surat Paulus, yang menekankan iman sebagai jalan keselamatan dan meniadakan kewajiban mengikuti syariat Taurat. Akibatnya, doktrin keselamatan melalui iman menggantikan ajaran Isa yang mengajarkan ketaatan, ibadah, dan amal saleh sebagai inti penyelamatan manusia. Murid-murid asli Isa menolak gagasan ini, namun ajaran Paulus tersebar luas berkat jaringan gereja di wilayah Yunani dan Romawi, mengubah wajah kekristenan secara permanen. Pertanyaan yang menggugah, apakah kita masih mengikuti ajaran Isa atau ajaran Paulus yang menekankan ketuhanan Yesus dan penebusan dosa? Keselamatan tidak lagi melalui syariat, tapi iman. Ini merupakan salah satu perubahan paling radikal yang diperkenalkan Paulus, yang menekankan bahwa manusia diselamatkan melalui kepercayaan kepada Yesus sebagai Tuhan dan penebus dosa, bukan melalui ketaatan pada hukum Taurat seperti yang diajarkan Isa. Dalam pengajaran Isa, keselamatan selalu terkait dengan ibadah, amal, dan kepatuhan kepada perintah Allah yang Esa. Dengan mengganti fokus dari ketaatan menjadi iman, doktrin Paulus menata ulang fondasi moral dan spiritual yang dibawa Isa. Akibatnya, banyak murid asli dan komunitas pengikut Isa yang tetap berpegang pada tauhid dan syariat dianggap menyimpang atau sesat. Sementara gereja yang mengikuti ajaran Paulus menyebar ke seluruh wilayah Romawi, menjadi basis kekristenan modern. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah iman yang dianut oleh umat Kristen hari ini benar-benar mengikuti ajaran Isa? Ataukah sudah menjadi agama yang dibentuk oleh tafsiran Paulus? Konsep dosa warisan diperkenalkan. Ini adalah salah satu doktrin Paulus yang paling kontroversial. Berbeda dengan ajaran Isa yang menekankan tanggung jawab individu atas perbuatan sendiri, Paulus mengajarkan bahwa semua manusia mewarisi dosa sejak lahir, dosa Adam. Dengan demikian, manusia dianggap membutuhkan penebusan melalui iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan penebus. Konsep ini membuka jalan bagi doktrin keselamatan melalui iman dan sakramen, menggantikan ketaatan dan amal sebagai syarat utama. Bagi murid-murid asli Isa, konsep ini sama sekali asing. Mereka tetap menekankan kepatuhan pada hukum Taurat dan tanggung jawab moral pribadi, bukan warisan dosa dari leluhur. Ini menimbulkan pertanyaan kritis. Apakah ajaran yang diterima jutaan umat Kristen hari ini benar-benar sesuai dengan pesan Isa? Ataukah doktrin dosa warisan adalah inovasi Paulus yang mengubah inti ajaran tauhid menjadi teologi penebusan? Semua ini tidak diajarkan Isa, tapi menjadi fondasi kekristenan modern. Ajaran Isa menekankan tauhid, ketaatan pada Allah, dan amal saleh. Ia tidak mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, tidak menyinggung dosa warisan, dan menekankan tanggung jawab individu atas perbuatan sendiri. Murid-murid awal pun mengikuti jejak ini, tetap memegang hukum Taurat dan menolak gagasan ketuhanan Isa. Namun, setelah wafat Isa, Paulus muncul sebagai figur kunci yang mengubah fokus ajaran. Ia memperkenalkan konsep Yesus sebagai Tuhan, penebus dosa, dan keselamatan melalui iman, bukan ketaatan. Konsep dosa warisan yang ia perkenalkan menjadi landasan utama doktrin kekristenan modern, meski bertentangan dengan prinsip tauhid dan syariat yang diajarkan Isa. Konsili-konsili gereja, terutama konsili Nicea, kemudian memadatkan ajaran Paulus menjadi doktrin resmi. Murid-murid asli dan kelompok yang tetap memegang ajaran Isa, seperti Ebionit, Nasrani, dan Unitarian awal, disebut sesat dan ditekan. Tulisan-tulisan mereka banyak yang dibakar, dan komunitas mereka terpinggirkan. Akibatnya, kekristenan modern kini lebih merupakan agama tentang Yesus dan apa yang Paulus ajarkan, bukan agama yang dibawa Isa. Pertanyaannya muncul, sejauh mana umat Kristen hari ini masih mengikuti pesan Isa yang asli, dan seberapa besar pengaruh Paulus telah membentuk iman mereka? Jika kita menelusuri sejarah dengan cermat, terlihat bahwa fondasi kekristenan modern lahir bukan dari ajaran Nabi yang menegakkan tauhid, tetapi dari interpretasi, inovasi, dan keputusan politik yang dipadatkan oleh Paulus dan konsili gereja.
Paulus memanfaatkan popularitas Isa untuk menyebarkan doktrin baru. Isa datang dengan misi tauhid, menekankan ketaatan, amal, dan kesalehan. Ia dikenal luas sebagai nabi dan utusan Allah, dihormati oleh murid-muridnya yang setia. Popularitas inilah yang menjadi pintu bagi Paulus untuk memperkenalkan interpretasi berbeda, yang pada akhirnya membentuk fondasi kekristenan modern. Paulus bukan sekadar menyampaikan ajaran Isa, ia menambahkan doktrin baru. Yesus sebagai Tuhan dan penebus dosa, keselamatan melalui iman, dan konsep dosa warisan. Semua ini berbeda dengan ajaran Isa yang asli, yang menekankan tanggung jawab individu dan ketaatan pada syariat. Konsili-konsili gereja, terutama konsili Nisea, kemudian memadatkan ajaran Paulus menjadi doktrin resmi. Murid-murid asli dan komunitas yang tetap memegang ajaran Isa, seperti Ebionit, Nasrani, dan Unitarian awal, disebut sesat dan ditekan. Tulisan mereka banyak yang dibakar, dan pengikutnya dipinggirkan dari sejarah resmi. Hasilnya, kekristenan modern lebih merupakan agama tentang Yesus menurut tafsiran Paulus, bukan agama yang dibawa Isa sendiri. Ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Sejauh mana umat Kristen mengikuti ajaran Isa yang asli, dan seberapa besar pengaruh Paulus telah membentuk kepercayaan yang mereka anut hari ini? Banyak uskup menentang doktrin ketuhanan Isa. Ketika doktrin ketuhanan Isa mulai diperkenalkan oleh pengikut Paulus, tidak semua pemimpin gereja setuju. Banyak uskup dan tokoh Kristen awal menolak gagasan bahwa Isa adalah Tuhan atau bagian dari Trinitas. Mereka tetap menegaskan bahwa Isa adalah utusan Allah, seorang nabi yang menyampaikan risalah tauhid, dan bahwa penyembahan hanya pantas ditujukan kepada Tuhan yang Esa. Perdebatan ini memanas terutama menjelang konsili Nisea pada 325 M, di mana Kaisar Konstantinus dan beberapa tokoh politik ikut campur tangan untuk menyatukan kekristenan demi stabilitas kekaisaran Romawi. Uskup yang menentang cenderung dikalahkan melalui tekanan politik dan keputusan konsili. Hasilnya, doktrin ketuhanan Isa dipaksakan sebagai ajaran resmi, sementara komunitas yang menolak, seperti Ebionit dan Nasrani, dicap sesat dan perlahan-lahan hilang dari catatan resmi. Banyak teks, ajaran, dan tradisi yang mempertahankan pandangan asli Isa dihancurkan atau disensor. Kisah ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika para pemimpin awal menentang doktrin ini, apakah ketuhanan Isa benar-benar berasal dari ajaran Isa sendiri? Ataukah hasil rekayasa politik dan interpretasi Paulus yang dipaksakan menjadi norma? Kaisar Konstantinus memaksakan keputusan politik agar kekristenan bersatu di bawah satu doktrin resmi. Pada awal abad keempat, Kekaisaran Romawi menghadapi tantangan besar. Wilayahnya luas, masyarakatnya beragam, dan agama yang berbeda-beda bisa memicu konflik. Konstantinus melihat bahwa menyatukan umat Kristen di bawah satu doktrin dapat menjadi alat politik untuk memperkuat stabilitas kekaisaran. Konsili Nisea 325 M menjadi momen kunci di mana doktrin ketuhanan Isa disahkan secara resmi. Keputusan ini bukan sekadar soal teologi, melainkan juga tentang kontrol sosial dan politik. Uskup yang menentang gagasan Isa sebagai Tuhan ditekan, dan komunitas yang menolak, seperti Ebionit dan Nasrani, dicap sesat. Keputusan politik ini membentuk fondasi kekristenan modern. Yesus dianggap Tuhan, penebusan dosa menjadi doktrin utama, dan keselamatan digantungkan pada iman, bukan ketaatan syariat. Hasilnya, ajaran Isa yang asli, tauhid, ketaatan, dan amal, perlahan terpinggirkan. Banyak teks dan tradisi yang mempertahankan pandangan asli Isa dihancurkan atau disensor. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah kekristenan modern adalah agama yang dibawa Isa? Ataukah agama tentang Isa yang dibentuk melalui kepentingan politik Romawi dan interpretasi Paulus? Hasilnya, Yesus sehakikat dengan Bapa ditetapkan sebagai dogma. Keputusan ini menandai titik balik besar dalam sejarah kekristenan. Umat Kristen kini diwajibkan menerima bahwa Yesus bukan sekadar nabi atau utusan, melainkan memiliki hakikat yang sama dengan Tuhan Bapa. Bagi banyak uskup dan komunitas awal, ini adalah konsep yang asing dan kontroversial.
Beberapa menentang keras karena bertentangan dengan ajaran Isa yang menekankan tauhid dan ketaatan kepada Tuhan yang Esa. Namun, tekanan politik dari Kaisar Konstantinus memastikan bahwa dogma ini berlaku secara resmi di seluruh kekaisaran. Akibatnya, ajaran Isa yang asli, termasuk konsep tauhid murni dan ketaatan syariat, mulai tersisih. Komunitas yang menolak ketuhanan Yesus, seperti Ebionit dan Nasrani, dicap sesat, dan naskah mereka dihancurkan. Konsili Nicea menjadi simbol bagaimana politik dan kekuasaan memengaruhi pembentukan doktrin agama. Apa yang kita kenal sebagai kekristenan modern, kini bukan lagi hanya tentang Isa sebagai utusan Allah, tetapi agama yang menyematkan Isa sebagai Tuhan sekaligus penebus dosa. Pertanyaannya muncul, apakah keyakinan ini benar-benar berasal dari Isa, ataukah produk interpretasi manusia dan kepentingan politik Romawi? Semua Injil atau pandangan yang menolak Trinitas dicap sesat. Setelah Konsili Nisea dan pengesahan dogma ketuhanan Yesus, setiap ajaran yang bertentangan dengan keputusan ini dianggap menyimpang. Injil atau tulisan yang menekankan Isa sebagai utusan Allah semata, tanpa ketuhanan, tidak lagi diterima dalam arus utama kekristenan. Kelompok seperti Ebionit, Nazarean, dan komunitas Unitarian awal dicap sesat, dan banyak naskah mereka dihancurkan. Para pengikutnya diburu, dan sejarah mereka perlahan dihapus dari catatan resmi gereja. Akibatnya, umat Kristen mulai mengenal Isa bukan hanya sebagai nabi atau utusan Allah, tetapi sebagai Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Narasi ini dibangun melalui doktrin yang ditegakkan oleh para pemimpin gereja dengan dukungan politik kekaisaran, bukan berdasarkan pengajaran Isa asli. Ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah ajaran yang diterima jutaan umat Kristen hari ini benar-benar ajaran Isa, ataukah produk politik dan interpretasi Paulus? Fakta mengejutkan. Trinitas bukan ajaran Isa, tapi keputusan politik kekaisaran. Jika kita menelusuri sejarah, tidak ada satupun ucapan Isa dalam Injil awal yang mengajarkan bahwa Dia adalah Tuhan atau bagian dari Tuhan. Isa selalu menekankan tauhid, menyebut Allah sebagai satu-satunya yang benar, dan tunduk sepenuhnya kepadanya. Ia berdoa, bersujud, dan menyerahkan diri kepada perintah Tuhan, bukan menyatakan dirinya sebagai makhluk ilahi. Murid-murid awal, termasuk Hawariyun dan Nasrani, menolak keras gagasan ketuhanan Isa. Mereka mengikuti ajaran tauhid, tetap menunaikan salat, berpuasa, bersunat, dan mematuhi hukum Taurat. Inti ajaran mereka jelas. Ketaatan kepada Allah, bukan penebusan dosa melalui Isa. Masalah muncul ketika Paulus, yang bukan murid Isa dan bahkan awalnya menganiaya pengikut Isa, mulai menyebarkan ajaran baru berdasarkan penglihatan pribadi di jalan Damaskus. Ia memperkenalkan konsep Yesus sebagai Tuhan, penebus dosa, dan keselamatan melalui iman, bukan ketaatan. Doktrin ini sangat berbeda dari ajaran Isa yang asli. Ketika kekristenan mulai masuk ke wilayah Romawi, Kaisar Konstantinus melihat peluang untuk menyatukan imperium yang luas melalui agama yang terpusat. Konsili Nisea tahun 325 M dijadikan momen politik sekaligus teologis. Di sini, doktrin Trinitas disahkan secara resmi. Yesus dianggap sehakikat dengan Bapa, dan setiap pandangan yang menolak ketuhanan Isa dicap sesat. Injil dan tulisan pengikut Isa yang menolak Trinitas dihancurkan. Komunitas seperti Ebionit, Nazarean, dan Unitarian awal diburu, dan sejarah mereka perlahan dihapus dari catatan resmi gereja. Apa yang tersisa hanyalah narasi yang mendukung doktrin ketuhanan Isa. Narasi yang dibangun bukan dari ajaran Isa, melainkan dari strategi politik dan interpretasi Paulus. Ini menimbulkan pertanyaan besar bagi kita semua. Apakah keyakinan Trinitas yang dianut jutaan umat Kristen hari ini benar-benar berasal dari Isa? Ataukah hasil rekayasa politik dan konsili gereja? Dan lebih luas lagi, jika ajaran Isa asli disisihkan, siapa yang mewarisi ajaran tauhid yang sejati? Umat Kristen modern meyakini ketuhanan Isa, dosa warisan, dan penebusan melalui salib. Fakta yang jarang disadari adalah bahwa ajaran ini bukan berasal dari Isa sendiri. Isa selalu menegaskan tauhid, ketaatan, dan amal,
bukan konsep dosa warisan atau penebusan melalui pengorbanannya. Murid-murid awalnya mengikuti syariat, tunduk kepada Allah, dan menolak gagasan bahwa Isa adalah Tuhan. Perubahan besar terjadi melalui Paulus, yang memperkenalkan doktrin baru berdasarkan pengalaman pribadinya. Ia menekankan keselamatan melalui iman, menghapus kewajiban syariat, dan menegaskan Isa sebagai Tuhan sekaligus penebus dosa manusia. Konsep-konsep ini kemudian dipadatkan melalui konsili-konsili gereja, terutama Konsili Nicea tahun 325 M, di mana Kaisar Konstantinus memaksakan kesatuan doktrin demi stabilitas politik Kekaisaran Romawi. Seiring waktu, komunitas yang mempertahankan ajaran Isa asli, seperti Ebionit, Nazarean, dan Unitarian awal, dihilangkan. Tulisan mereka dibakar, pengikutnya dikejar, dan doktrin ketuhanan Isa menjadi norma yang berlaku luas. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah iman Kristen yang dianut jutaan orang hari ini benar-benar mencerminkan ajaran Isa, ataukah warisan interpretasi Paulus dan keputusan politik gereja? Dan lebih luas lagi, siapa yang mempertahankan ajaran tauhid sejati yang dibawa Isa? Semua ini berasal dari interpretasi Paulus dan keputusan konsili, bukan dari Isa sendiri. Isa datang membawa risalah tauhid, menegakkan syariat, dan menekankan ketaatan serta amal. Ia tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, penebus dosa, atau penghapus kewajiban hukum Taurat. Murid-murid awal tetap berpegang pada syariat, menolak gagasan ketuhanan Isa, dan menekankan penyembahan hanya kepada Allah yang Esa. Perubahan dramatis muncul setelah Paulus mengklaim pengalaman penglihatan pribadi. Ia mulai menyebarkan ajaran yang menekankan keselamatan melalui iman, menghapus kewajiban syariat, dan menempatkan Isa sebagai Tuhan sekaligus penebus manusia. Doktrin ini kemudian disahkan melalui konsili-konsili gereja, terutama Konsili Nicea tahun 325 M, di bawah pengaruh politik Kaisar Konstantinus. Sejak itu, ajaran tauhid asli yang dibawa Isa perlahan menghilang. Kelompok pengikut Isa yang menolak doktrin baru seperti Ebionit, Nazarean, dan Unitarian awal dianggap sesat. Tulisan mereka dihancurkan, dan pengikutnya dikejar. Sementara itu, ajaran Paulus yang telah diresmikan konsili menjadi fondasi kekristenan modern. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah kekristenan yang dianut jutaan orang hari ini benar-benar ajaran Isa, ataukah hasil interpretasi manusia dan keputusan politik gereja? Dan jika ajaran Isa asli hilang, siapa yang masih mempertahankan risalah tauhid sejati? Banyak praktik gereja yang bertentangan dengan ajaran tauhid Isa. Banyak ritual dan doktrin yang dipaksakan setelah wafat Isa sebenarnya tidak diajarkan oleh beliau. Penjualan indulgensi, doa kepada patung, konsep trinitas tertentu, dan penghapusan syariat merupakan contoh bagaimana ajaran asli Isa diselewengkan. Murid-murid awal tetap menjalankan syariat, menekankan ketaatan, amal, dan ibadah langsung kepada Allah, bukan melalui perantara atau sakramen. Kekristenan yang berkembang pasca Konsili Nicea lebih menekankan siapa Isa itu, bagaimana ia mati, dan bagaimana ia menyelamatkan manusia, daripada ajaran tauhid dan kepatuhan pada hukum Allah yang dibawa Isa. Praktik gereja kemudian menjadi fondasi budaya dan politik, mengikat umat melalui ritual dan dogma, bukannya menuntun mereka kepada pemahaman murni tentang satu Tuhan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendalam. Apakah iman yang dijalankan hari ini masih selaras dengan risalah Isa, ataukah telah terdistorsi oleh interpretasi manusia dan kepentingan institusi? Dan jika demikian, siapa yang mempertahankan ajaran asli tentang tauhid dan ketaatan yang Isa wariskan? Penyembahan patung, salib, dan ikon praktik ini bertentangan dengan ajaran Isa yang menekankan tauhid. Isa selalu mengajarkan untuk menyembah Allah yang Esa secara langsung, tanpa perantara, simbol, atau patung. Namun, setelah kekristenan berpadu dengan budaya Romawi dan Yunani, gereja mulai memperkenalkan ikon, patung, dan salib sebagai fokus ibadah. Alih-alih mengarahkan umat kepada Tuhan yang Esa, banyak ritual ini justru menekankan benda-benda fisik sebagai simbol sakral. Fenomena ini membuat umat lebih terikat pada ritual daripada pemahaman murni ajaran Isa tentang ketaatan dan amal. Ini menimbulkan pertanyaan besar.
Apakah praktik-praktik yang dianggap suci ini sebenarnya bagian dari ajaran Isa? Atau hasil adaptasi budaya dan kepentingan politik gereja yang ingin mengendalikan umat? Dan jika demikian, bagaimana umat bisa kembali kepada esensi tauhid yang diajarkan Isa? Tradisi yang tidak ada dalam Injil awal. Banyak praktik yang dianggap sakral dalam kekristenan modern sebenarnya tidak ditemukan dalam Injil awal. Penyembahan patung, salib, ikon, ritual misa, serta berbagai sakramen lahir jauh setelah Isa wafat. Ketika gereja mulai membentuk struktur institusi dan menyesuaikan ajaran dengan budaya Romawi dan Yunani. Injil-Injil pertama, yang ditulis oleh para pengikut Isa awal, termasuk Hawariyun dan komunitas Nazarean, menekankan ketaatan, amal, dan tauhid. Tidak ada perintah untuk membuat patung, tidak ada ajaran untuk memuja Isa sebagai Tuhan, dan tidak ada ritual formal yang menjadi syarat keselamatan. Seiring waktu, gereja menyerap tradisi lokal dan pagan, menjadikan simbol fisik sebagai media pengendalian umat. Salib misalnya bukan alat ibadah Isa, melainkan simbol politik dan identitas komunitas yang memudahkan konsolidasi kekuasaan. Penggunaan patung dan ikon mengalihkan perhatian dari hubungan langsung dengan Tuhan kepada benda-benda yang tampak sakral. Tradisi-tradisi ini kemudian dilegitimasi melalui konsili dan keputusan politik. Injil dan tulisan yang menolak konsep ketuhanan Isa atau Trinitas dihancurkan, sementara praktik yang selaras dengan kepentingan kekuasaan dipertahankan. Para pengikut Isa awal yang tetap menegaskan tauhid dianggap sesat, dihapus dari catatan resmi, dan sebagian diburu. Akibatnya, generasi demi generasi mulai mengenal kekristenan melalui interpretasi resmi gereja, bukan ajaran Isa yang asli. Umat diajarkan ritual, simbol, dan doktrin yang telah dibentuk oleh kepentingan politik dan institusi, bukan dari wahyu atau perintah Isa. Pertanyaannya muncul, jika tradisi yang dianggap sakral ini tidak ada dalam Injil awal, apakah umat modern masih mengikuti ajaran Isa? Ataukah mereka mengikuti sistem yang dibangun manusia untuk kepentingan kontrol dan stabilitas politik? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana seseorang bisa menemukan kembali ajaran Isa yang murni di tengah lautan tradisi yang lahir ratusan tahun kemudian? Ini adalah misteri besar yang jarang diungkapkan, namun menjadi kunci untuk memahami sejarah kekristenan dan membedakan antara ajaran Isa yang asli dan tradisi yang muncul dari adaptasi budaya dan politik. Ketergantungan pada ritual, bukan ketaatan pada Allah. Banyak praktik dalam kekristenan modern menekankan ritual, seperti misa, doa khusus di depan salib, atau sakramen tertentu, sebagai jalan utama untuk mendapatkan keselamatan. Padahal, dalam ajaran Isa yang asli, fokus utama adalah tauhid, ketaatan, amal, dan ketulusan hati. Ritual-ritual ini muncul ketika gereja berusaha membentuk struktur institusi dan mengatur umat secara seragam. Mereka menjadi alat pengendalian, membuat umat bergantung pada perantara, imam, pendeta, atau ritual tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Murid-murid Isa awal, termasuk Hawariyun dan komunitas Nazarean, tidak mengenal sistem ritual formal seperti ini. Mereka menekankan kehidupan sehari-hari yang taat pada syariat, beribadah langsung kepada Tuhan, dan menegakkan kebenaran melalui amal. Tidak ada patung, salib, atau ritual sakramen yang menjadi syarat keselamatan. Seiring waktu, praktik ritual ini dilegitimasi melalui konsili dan doktrin resmi, sementara ketaatan langsung kepada Allah semakin tersisih. Ritual menjadi simbol identitas gereja, alat politik, dan sarana pengendalian umat, bukan sarana penguatan iman seperti yang diajarkan Isa. Pertanyaannya, apakah iman harus bergantung pada simbol dan ritual yang diciptakan manusia, ataukah inti ajaran Isa tetap pada ketaatan langsung kepada Allah dan amal nyata? Dan jika kita memahami bahwa ajaran Isa menekankan ketaatan, amal, dan tauhid, bukankah fokus pada ritual hanyalah bayangan dari ajaran asli yang telah diselewengkan oleh institusi? Ini membuka ruang untuk merenung. Seberapa jauh praktik keagamaan modern benar-benar mencerminkan ajaran Isa yang murni? Murid-murid asli Isa menolak ajaran Paulus yang menyatakan Isa Tuhan murid-murid awal, termasuk Yakobus, James the Just, dan komunitas Hawariyun,
tetap memegang ajaran Isa yang murni, tauhid, ketaatan pada syariat, dan pengabdian langsung kepada Allah. Mereka tidak pernah menyebut Isa sebagai Tuhan atau bagian dari Tuhan. Bagi mereka, Isa adalah utusan Allah, nabi yang diutus untuk menegakkan kebenaran dan menuntun manusia kepada tauhid. Ketika Paulus muncul dengan ajaran baru, mengangkat Isa menjadi Tuhan, memperkenalkan penebusan dosa, dan menekankan keselamatan melalui iman saja, mereka menolak keras. Debat sengit terjadi mengenai hukum Taurat, sunat, dan status Isa. Paulus ingin membebaskan pengikut non-Yahudi dari ketaatan syariat. Sementara murid-murid asli tetap menegaskan bahwa ketaatan pada hukum Allah adalah inti iman. Murid-murid asli melihat klaim Paulus sebagai penyimpangan serius. Mereka menilai penghapusan syariat, pengangkatannya Isa menjadi Tuhan, dan penekanan pada penebusan dosa sebagai ajaran yang bertentangan dengan misi Isa. Pertanyaannya yang menggugah, jika murid-murid asli menolak doktrin Paulus, mengapa ajaran itu kemudian menjadi fondasi kekristenan modern? Apakah iman yang kita anut hari ini masih mengikuti jejak Isa, ataukah lebih banyak dipengaruhi oleh interpretasi dan kepentingan politik setelah wafatnya Isa? Sejarah menunjukkan bahwa ajaran Paulus lebih mudah diterima oleh bangsa Romawi dan Yunani, sehingga lama-lama komunitas yang memegang tauhid asli seperti Ebionit dan Nazarean terpinggirkan, dianggap sesat, dan perlahan hilang dari catatan resmi. Ini membuka pertanyaan mendasar. Siapa yang sebenarnya mewarisi ajaran Isa yang sejati? Komunitas Yahudi Nasrani mempertahankan tauhid Isa yang asli komunitas Yahudi pengikut Isa, yang dikenal sebagai Hawariyun dan Nasrani, tetap setia pada ajaran murni Isa. Mereka menegaskan bahwa Isa adalah utusan Allah, nabi yang menyeru manusia kepada tauhid, bukan Tuhan atau bagian dari Tuhan. Dalam praktik ibadah mereka, salat, puasa, sunat, dan ketaatan pada Taurat tetap dijalankan sebagai inti iman. Mereka menolak gagasan Trinitas, penebusan dosa melalui salib, dan keselamatan hanya lewat iman, konsep yang diperkenalkan kemudian oleh Paulus. Murid-murid Isa tetap percaya bahwa keselamatan datang melalui ketaatan, amal, dan pengabdian langsung kepada Allah, sebagaimana Isa ajarkan. Kelompok ini menjadi korban tekanan setelah ajaran Paulus menyebar ke wilayah Romawi. Konsili-konsili gereja menegaskan doktrin baru yang menekankan ketuhanan Isa, sementara komunitas Nasrani yang mempertahankan tauhid asli dianggap sesat. Banyak teks, tradisi, dan pengikut mereka perlahan dihapus dari catatan resmi. Pertanyaan yang menimbulkan rasa penasaran. Jika komunitas ini mempertahankan ajaran Isa yang asli, mengapa mereka lenyap dari sejarah resmi? Dan apakah ajaran yang kita kenal sebagai kekristenan hari ini benar-benar mencerminkan pesan Isa, atau lebih merupakan hasil interpretasi dan strategi politik setelah wafatnya Isa? Kelompok seperti Ebionit dan Nazarenes dihapus secara sistematis. Kelompok Ebionit dan Nazarenes mewakili pengikut Isa yang setia pada ajaran tauhid murni. Mereka menolak konsep ketuhanan Isa, Trinitas, dan penebusan dosa melalui salib. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka tetap menjalankan hukum Taurat, salat, puasa, dan ibadah yang diajarkan Isa. Namun, seiring Paulus menyebarkan doktrin baru ke wilayah Romawi, kelompok ini mulai menghadapi tekanan berat. Konsili-konsili gereja menyatakan pandangan mereka sesat dan pengikutnya diburu. Teks-teks mereka dihancurkan, gereja mereka ditutup, dan pemimpin mereka dicap bid'ah. Tujuannya adalah menyingkirkan setiap ajaran yang bertentangan dengan doktrin resmi kekristenan yang berkembang dari interpretasi Paulus. Proses ini menyebabkan ajaran tauhid asli Isa hampir lenyap dari catatan sejarah. Sejarah yang tertulis kemudian hanya menonjolkan versi kekristenan yang didominasi ajaran Paulus, sementara keberadaan Ebionit, Nazarenes, dan komunitas Nasrani awal menjadi samar dan nyaris terlupakan. Pertanyaan yang muncul untuk direnungkan. Jika kelompok-kelompok ini adalah pewaris ajaran Isa yang asli, apakah kita saat ini benar-benar mengenal ajaran Isa yang sesungguhnya, atau hanya interpretasi manusia yang dimanipulasi oleh politik dan kekuasaan? Ini menunjukkan ada pergeseran besar dari ajaran Isa yang asli ke kekristenan yang dikenal sekarang.
Sejak wafatnya Isa, ajaran tauhid murni yang dibawanya terus dijaga oleh murid-murid dan komunitas awal seperti Ebionit dan Nazarenes. Mereka menekankan ketaatan, syariat, dan penyembahan hanya kepada Allah yang Esa. Konsep ketuhanan Isa, Trinitas, dan penebusan dosa melalui salib sama sekali tidak ada dalam ajaran mereka. Namun, ketika Paulus mulai menyebarkan doktrin baru ke wilayah Yunani dan Romawi, ajaran asli ini mulai tersisih. Paulus memperkenalkan konsep Yesus sebagai Tuhan, keselamatan melalui iman, dan pembatalan sebagian syariat, yang mudah diterima oleh bangsa-bangsa non-Yahudi. Konsili-konsili gereja, terutama konsili Nisea, 325 M, kemudian memadatkan doktrin-doktrin Paulus menjadi standar kekristenan resmi. Hasilnya, ajaran Isa yang asli perlahan-lahan hilang dari arus utama. Murid-murid dan komunitas yang mempertahankan tauhid dianggap sesat, teks-teks mereka dihancurkan, dan pengikutnya diburu. Sejarah yang tersisa sebagian besar menonjolkan versi kekristenan yang telah dimanipulasi oleh kepentingan politik dan kekuasaan. Ini menimbulkan pertanyaan penting. Jika ajaran Isa yang asli telah digantikan, apakah kita benar-benar mengenal ajaran yang diajarkan Isa? Atau kita hanya mewarisi interpretasi manusia yang diwarnai politik dan konsili gereja? Fakta sejarah. Isa awalnya dihormati sebagai utusan, guru, dan nabi. Ketika menelusuri sejarah awal kekristenan, fakta yang jarang diungkap adalah bahwa Isa alaihissalam tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ia dihormati sebagai utusan Allah, seorang guru yang menegakkan tauhid, dan membawa risalah penyempurnaan syariat sebelumnya. Murid-muridnya, yang dikenal sebagai Hawariyun dan komunitas Nasrani awal, menekankan ketaatan pada Allah, menjalankan syariat Musa, berdoa, berpuasa, dan menegakkan hukum halal haram serta sunat. Mereka melihat Isa sebagai nabi, bukan makhluk ilahi atau bagian dari Tuhan. Seiring waktu, setelah wafat Isa, muncul figur seperti Paulus yang bukan murid langsung. Paulus memulai misi penyebaran doktrin baru ke wilayah Yunani dan Romawi, membawa perubahan besar. Ia memperkenalkan konsep ketuhanan Isa, penebusan dosa, keselamatan melalui iman, dan penghapusan sebagian syariat. Ajaran yang sangat berbeda dari ajaran Isa yang asli. Surat-surat Paulus kemudian menjadi fondasi perjanjian baru, dan memengaruhi pembentukan doktrin gereja. Konsili-konsili gereja, terutama konsili Nisea tahun 325 M, menetapkan doktrin ketuhanan Isa dan Trinitas secara resmi. Mereka yang mempertahankan ajaran tauhid Isa dianggap sesat. Teks-teks dan catatan komunitas awal dihancurkan, dan pengikutnya diburu. Dengan demikian, sejarah resmi kekristenan kemudian sebagian besar menonjolkan versi ajaran Paulus yang disahkan secara politik, bukan ajaran Isa yang asli. Perubahan ini juga memengaruhi persepsi umat Kristen hingga hari ini. Konsep penyembahan Isa, Trinitas, dosa warisan, dan penebusan melalui salib yang diyakini sebagai inti kekristenan modern, sebenarnya berasal dari interpretasi Paulus dan keputusan konsili gereja, bukan ajaran Isa. Murid-murid asli yang menolak doktrin ketuhanan Isa terpinggirkan, dan komunitas seperti Ebionit, Nazarenes, dan Unitarian awal hampir hilang dari catatan resmi. Fakta sejarah ini menimbulkan pertanyaan penting. Jika Isa awalnya hanya utusan dan nabi, lalu siapa sebenarnya yang membentuk agama yang kita kenal sekarang sebagai kekristenan? Apakah yang kita ikuti hari ini benar-benar ajaran Isa, atau versi yang sudah dipengaruhi kepentingan politik, konsili gereja, dan interpretasi Paulus? Untuk memahami kebenaran ajaran Isa, kita harus menelusuri sumber sejarah murni, melihat murid-murid awal, dan membedakan antara risalah tauhid Isa dengan doktrin yang dibentuk setelah wafatnya. Hanya dengan perspektif ini, kita bisa menyadari pergeseran besar dari ajaran Nabi murni menuju agama yang bercerita tentang Isa, bukan mengikuti ajaran Isa. Jika murid-murid awal dan komunitas pengikut Isa menolak ketuhanan Isa, dan doktrin ketuhanan dipaksakan melalui konsili serta politik Romawi, maka pertanyaannya, siapakah Isa yang sebenarnya? Dan ajaran manakah yang benar-benar diwariskan oleh utusan Allah ini? Doktrin ketuhanan Isa muncul secara bertahap,
Sejarah awal menunjukkan bahwa Isa alaihissalam tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Pada masa hidupnya, fokus utama ajarannya adalah tauhid, ketaatan kepada Allah, dan pengamalan syariat Musa. Ia menegaskan, hanya ada satu Tuhan yang benar, dan murid-muridnya meneladani hal ini. Namun setelah wafat Isa, muncul proses bertahap yang mengubah pandangan tentang dirinya. Awalnya, pengikut Isa tetap mempertahankan tauhid dan hukum Taurat. Mereka dikenal sebagai komunitas Yahudi Nasrani atau Unitarian awal, menekankan ketaatan, ibadah, dan amal baik. Tidak ada konsep Trinitas, ketuhanan Isa, atau penebusan dosa melalui salib. Isa dihormati sebagai utusan, guru, dan nabi. Perubahan besar terjadi ketika Paulus mulai menyebarkan ajaran baru ke wilayah Yunani dan Romawi. Ia bukan murid langsung Isa, dan klaimnya tentang penglihatan pribadi di jalan Damaskus menjadi dasar interpretasinya sendiri. Paulus memperkenalkan ide ketuhanan Isa, keselamatan melalui iman, dan penebusan dosa, ajaran yang berbeda dengan tauhid Isa yang asli. Seiring dengan pertumbuhan pengaruh Paulus, konsili-konsili gereja, terutama konsili Nicea 325 mulai mengesahkan doktrin ketuhanan Isa. Para uskup yang menentang ditekan, dan keputusan politik Kaisar Konstantinus memperkuat status Isa sebagai sehakikat dengan Bapa. Teks-teks yang menolak ketuhanan Isa dihancurkan, sementara komunitas yang mempertahankan ajaran asli dianggap sesat. Proses ini berlangsung bertahap, dari penghormatan sebagai nabi hingga dianggap anak Tuhan, dan akhirnya menjadi bagian dari Trinitas resmi gereja. Dengan demikian, keyakinan umat Kristen modern tentang ketuhanan Isa bukanlah hasil langsung ajaran Isa, tetapi hasil akumulasi interpretasi manusia, politik kekaisaran, dan keputusan konsili gereja. Pertanyaannya, jika doktrin ini muncul secara bertahap dan melalui campur tangan manusia, lalu siapakah Isa yang sebenarnya, dan ajaran manakah yang sejati? Apakah kita mengikuti utusan Allah atau interpretasi manusia yang berkembang setelah wafatnya Isa? Pengaruh budaya Romawi, transformasi Isa dari nabi menjadi Tuhan juga tidak lepas dari pengaruh budaya Romawi. Bangsa Romawi sudah terbiasa dengan konsep dewa penyelamat dan dewa anak. Makhluk ilahi yang lahir dari manusia dan dewa mati, kemudian bangkit untuk menyelamatkan umat manusia. Mitologi ini mudah diterima oleh masyarakat Romawi yang akrab dengan kultus-kultus semacam Mitra, Sol Invictus, dan dewa-dewa penyelamat lainnya. Ketika kekristenan memasuki wilayah Romawi, ajaran Isa diadaptasi untuk cocok dengan budaya setempat. Kisah Isa kemudian diposisikan agar serupa dengan dewa penyelamat Romawi. Praktik-praktik penyembahan, simbol-simbol, dan ritual tertentu diubah untuk memudahkan akulturasi dengan tradisi Romawi. Hal ini memperkuat transformasi Isa dari nabi yang mengajarkan tauhid menjadi sosok ilahi yang disembah. Doktrin Isa sehakikat dengan Bapa dan Trinitas semakin diterima karena selaras dengan konsep dewa yang akrab di masyarakat Romawi. Dengan demikian, sebagian besar keyakinan tentang ketuhanan Isa yang kita lihat hari ini bukan murni dari ajaran Isa sendiri, melainkan hasil akulturasi budaya, interpretasi Paulus, dan keputusan politik konsili gereja. Pertanyaannya, jika budaya Romawi ikut membentuk citra Isa, lalu ajaran Isa yang asli seperti apa yang benar-benar tersisa? Dan apakah umat Kristen modern mengikuti Isa, atau gabungan ajaran Isa dan budaya Romawi yang sudah dipadatkan? Surat Paulus yang mengangkat Isa menjadi Tuhan. Salah satu kunci perubahan ajaran Isa menjadi doktrin ketuhanan terletak pada surat-surat Paulus. Paulus, yang bukan murid langsung Isa dan bahkan awalnya menganiaya pengikutnya, mengklaim menerima wahyu pribadi melalui penglihatan di jalan Damaskus. Dari sini, ia mulai menulis surat-surat yang kemudian menjadi bagian penting perjanjian baru. Dalam surat-surat ini, Isa digambarkan bukan hanya sebagai utusan Allah, tetapi sebagai sosok ilahi yang memiliki kuasa menyelamatkan manusia dari dosa. Konsep penebusan dosa, keselamatan melalui iman, dan ketuhanan Isa diperkenalkan. Hal-hal yang tidak pernah diajarkan Isa selama hidupnya. Paulus menekankan bahwa iman kepada Isa menggantikan ketaatan pada hukum Taurat, sehingga Taurat dianggap tidak wajib bagi pengikut baru.
Surat-surat Paulus juga menyebar cepat di wilayah Romawi dan Yunani karena ia mendirikan komunitas yang tidak terikat tradisi Yahudi. Dengan demikian, doktrin Isa sebagai Tuhan dan penebus dosa menjadi fondasi kekristenan yang diterima luas, meski bertentangan dengan ajaran asli Isa. Pertanyaannya yang menimbulkan penasaran. Jika ajaran Isa menekankan tauhid dan ketaatan, lalu seberapa besar pengaruh Paulus yang membentuk citra Isa sebagai Tuhan di mata umat Kristen modern? Dan apakah surat-surat Paulus mewakili ajaran Isa, atau interpretasi pribadi yang disebarkan dengan kekuatan politik dan budaya Romawi? Konsili Nicea yang memutuskan ketuhanan Isa salah, satu momen paling menentukan dalam sejarah kekristenan, adalah Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi. Konsili ini diprakarsai oleh Kaisar Konstantinus yang ingin menyatukan kekristenan sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi. Tujuannya bukan semata-mata spiritual, tetapi politik. Persatuan doktrin dianggap kunci stabilitas dan kesatuan kekaisaan. Disinilah doktrin ketuhanan Isa secara resmi diputuskan. Isa ditetapkan sehakikat dengan Bapa, homoousios, menjadikannya bagian dari Trinitas. Keputusan ini bukan hasil pengajaran Isa sendiri, melainkan kombinasi tekanan politik, kepentingan kekaisaran, dan pengaruh surat-surat Paulus. Banyak uskup awal menentang pengesahan ini karena bertentangan dengan ajaran Isa yang asli, namun suara mereka dibungkam oleh otoritas kaisar. Injil atau pandangan yang menolak ketuhanan Isa dicap sesat, dan banyak naskah awal dihancurkan atau disembunyikan. Akibatnya, ketuhanan Isa menjadi dogma resmi yang harus diterima semua pengikut, sementara komunitas yang mempertahankan ajaran tauhid murni seperti Ebionit dan Nazarenes ditekan dan hilang dari catatan sejarah resmi. Pertanyaannya yang menimbulkan penasaran, jika keputusan ketuhanan Isa lahir dari konsili politik, bukan pengajaran Isa, lalu seberapa jauh kekristenan modern mewakili ajaran asli Isa? Apakah umat Kristen mengetahui sejarah di balik doktrin yang mereka yakini hari ini? Ini menunjukkan bahwa Trinitas bukan bagian dari wahyu asli Isa. Fakta, sejarah mengungkapkan bahwa konsep Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tidak pernah diajarkan oleh Isa alaihissalam. Dalam semua catatan Injil awal, Isa selalu menegaskan tauhid, menyebut Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan menempatkan dirinya sebagai utusan, hamba, dan pengikut hukum Tuhan. Trinitas lahir jauh setelah Isa wafat, melalui kombinasi surat-surat Paulus, pengaruh budaya Romawi, dan keputusan politik Konsili Nicea pada 325 Masehi. Keputusan ini bersifat imperatif, menetapkan Isa sehakikat dengan Bapa, dan menyingkirkan semua pandangan yang menolak ketuhanan Isa. Akibatnya, komunitas Yahudi Nasrani yang mempertahankan ajaran tauhid asli dipandang sesat, dokumen mereka dihancurkan, dan keberadaan mereka dihapus dari catatan sejarah resmi. Bahkan murid-murid asli Isa menolak ketuhanan Isa yang dipaksakan ini. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ajaran yang diikuti umat Kristen hari ini benar-benar sesuai dengan wahyu Isa? Ataukah mereka mengikuti interpretasi manusia yang bercampur kepentingan politik dan budaya? Trinitas yang dianggap inti iman Kristen mungkin sejatinya adalah hasil rekayasa sejarah, bukan pesan asli Isa. Jika demikian, siapa sebenarnya yang mewarisi ajaran Isa yang murni? Dan apakah pengikut modern memahami sejarah sesungguhnya di balik doktrin yang mereka sembah? Jika Isa hanya utusan, apakah Trinitas adalah inovasi manusia? Pertanyaan ini membuka pintu untuk melihat kembali sejarah kekristenan dari perspektif yang jarang dibahas. Dalam catatan Injil awal, Isa selalu menegaskan dirinya sebagai hamba Tuhan dan utusannya, bukan sebagai Tuhan atau bagian dari Tuhan. Seluruh ajaran Isa berfokus pada tauhid, ketaatan, dan penyempurnaan syariat sebelumnya. Namun, setelah wafat Isa, muncul figur seperti Paulus yang menulis surat-suratnya sendiri, memperkenalkan konsep ketuhanan Isa, penebusan dosa, dan keselamatan melalui iman, bukan ketaatan. Surat-surat ini dikombinasikan dengan pengaruh budaya Romawi yang sudah familiar dengan dewa penyelamat dan dewa anak.
menciptakan fondasi doktrin yang berbeda dari ajaran Isa asli. Keputusan politik melalui Konsili Nisea 325 kemudian menetapkan Isa sehakikat dengan Bapa, memaksakan doktrin Trinitas, dan menyingkirkan semua pandangan yang menolak ketuhanan Isa. Komunitas Yahudi Nasrani, Ebionit, Nazarean yang mempertahankan ajaran Tauhid asli dianggap sesat dan dihancurkan secara sistematis. Jika ditelaah, Trinitas mungkin bukan wahyu dari Isa, melainkan inovasi manusia, produk politik, budaya, dan strategi penyebaran agama. Ini menimbulkan pertanyaan penting. Sejauh mana umat Kristen modern mengikuti ajaran Isa yang asli, dan sejauh mana mereka mengikuti interpretasi manusia yang dibangun berabad-abad kemudian? Apakah doktrin ketuhanan Isa muncul untuk kepentingan politik dan penyatuan gereja? Pertanyaan ini menyoroti sisi yang jarang dibahas dalam sejarah kekristenan. Setelah wafat Isa, Kekaisaran Romawi menghadapi tantangan besar. Agama baru yang terus berkembang, dengan berbagai kelompok yang memiliki interpretasi berbeda tentang ajaran Isa. Beberapa tetap menekankan tauhid, ketaatan, dan syariat, sementara yang lain mulai mengikuti ajaran Paulus yang menempatkan Isa sebagai Tuhan dan penebus dosa. Ketika Kekaisaran Romawi memutuskan untuk mengadopsi agama ini sebagai agama resmi negara, diperlukan keseragaman doktrin demi stabilitas politik. Kaisar Konstantinus dan para uskup mengadakan Konsili Nisea 325 untuk menetapkan doktrin resmi. Dalam konsili ini, Isa diputuskan sehakikat dengan Bapa, menegaskan ketuhanannya, sementara pandangan tauhid asli dianggap sesat. Fakta ini menimbulkan pertanyaan, apakah Trinitas dan ketuhanan Isa lahir dari wahyu atau justru sebagai alat politik? Apakah doktrin ini sebenarnya dirancang untuk menyatukan umat di bawah satu gereja yang mendukung kekuasaan negara, sehingga memudahkan pengendalian masyarakat? Seiring waktu, doktrin ini dipertegas melalui konsili-konsili berikutnya, dan komunitas yang mempertahankan ajaran tauhid asli seperti Ebionit dan Nazarean diburu, naskah mereka dibakar, dan pengikutnya ditekan. Ini menunjukkan bahwa apa yang diyakini sebagai inti iman Kristen modern mungkin lebih merupakan produk keputusan politik dan sosial daripada ajaran Isa yang murni. Pertanyaan akhirnya, apakah umat Kristen menyembah Isa sebagaimana Isa mengajarkan tauhid, atau mereka mengikuti sistem doktrin yang dibentuk untuk kepentingan politik dan persatuan gereja? Bagaimana dengan ajaran tauhid yang dibawa Isa? Apakah benar-benar diikuti hari ini? Pertanyaan ini membuka pintu refleksi mendalam tentang perjalanan agama Kristen. Isa datang sebagai utusan Allah, menyeru manusia kepada tauhid yang murni. Ia menekankan bahwa hanya ada satu Tuhan yang esa, dan seluruh ibadah, doa, ketaatan, serta amal harus ditujukan hanya kepadanya. Ia hidup sebagai hamba yang tunduk, berdoa, dan berserah sepenuhnya kepada Allah. Tidak ada satupun ucapan Isa yang menyatakan dirinya Tuhan atau bagian dari Tuhan. Namun, seiring berkembangnya kekristenan pasca wafat Isa, ajaran tauhid ini perlahan digeser. Paulus, yang bukan murid Isa dan awalnya menganiaya pengikutnya, memperkenalkan doktrin baru. Isa dianggap Tuhan, dosa warisan diperkenalkan, keselamatan tidak lagi melalui ketaatan syariat, melainkan melalui iman kepada Isa. Konsili Nisea dan keputusan politik Kaisar Konstantinus memperkuat posisi ini, dan kelompok yang tetap menekankan tauhid Isa asli seperti Ebionit, Nazarean, dan Unitarian awal ditekan dan dihapus. Hasilnya, apa yang dikenal sebagai Kristen modern tidak lagi sama dengan ajaran Isa yang murni. Penyembahan Isa, Trinitas, dan praktik ritual tertentu menggantikan ketaatan langsung kepada Tuhan yang esa. Banyak murid-murid asli dan pengikut tauhid Isa bahkan menolak doktrin ini. Pertanyaannya kemudian memaksa kita berpikir, jika Isa datang menegakkan tauhid, apakah ajaran yang diikuti orang Kristen hari ini benar-benar mencerminkan pesannya? Atau sudah dibentuk ulang oleh kekuasaan manusia dan keputusan politik? Fakta sejarah membuka pertanyaan mendalam. Apakah kekristenan modern mengikuti Isa, atau sebenarnya warisan Paulus dan keputusan konsili politik? Jika kita menelusuri naskah tertua dan Injil yang paling awal,
Terlihat jelas bahwa Isa datang sebagai utusan Allah, menyeru manusia kepada tauhid yang murni, bukan menegakkan doktrin tentang dirinya sendiri. Ia selalu menyebut, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Esa, berdoa, bersujud, dan tunduk sepenuhnya kepada Yang Maha Esa. Semua ibadah, ketaatan, dan amal harus diarahkan hanya kepada Tuhan yang Esa, sesuai syariat Musa. Keselamatan yang Isa ajarkan adalah melalui ketaatan dan amal, bukan melalui penebusan dosa orang lain atau iman kepada seorang Tuhan Anak. Murid-murid awal, seperti Yakobus, James the Just, dan para pengikut komunitas Yahudi Nasrani di Yerusalem, menegaskan ketaatan mereka pada Taurat. Mereka tetap berpuasa, salat, sunat, dan menolak gagasan ketuhanan Isa. Inilah yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Nasrani Yahudi atau Unitarian awal. Pengajaran ini selaras dengan prinsip tauhid yang dibawa para nabi sebelum Isa, seperti Ibrahim dan Musa. Kemunculan Paulus menandai titik pergeseran dramatis. Paulus bukan murid Isa dan bahkan awalnya menganiaya para pengikut Isa. Setelah penglihatan di jalan Damaskus, ia mulai mengklaim wahyu pribadi dan menyebarkan doktrin baru. Doktrin Paulus mengubah. Isa dianggap Tuhan dan penebus dosa. Keselamatan tidak lagi melalui syariat dan diperkenalkan konsep dosa warisan. Ia membentuk gereja-gereja di wilayah Yunani dan Romawi yang tidak memahami tradisi Yahudi. Ajaran fleksibel ini mudah diterima bangsa non-Yahudi dan membantu menyebarkan kekristenan ke seluruh kekaisaran Romawi, tetapi menjauhkan ajaran dari sumber aslinya. Konsili Nisea tahun 325 M, di bawah tekanan politik Kaisar Konstantinus, kemudian memadatkan doktrin ini. Keputusan politik lebih menentukan daripada wahyu Isa. Doktrin ketuhanan Isa dan Trinitas diresmikan, sementara komunitas yang tetap menekankan tauhid Isa, seperti Ebionit, Nazarean, dan Unitarian awal, dicap sesat dan perlahan-lahan dihapus dari catatan sejarah. Naskah-naskah mereka dibakar, gereja-gereja ditutup, dan pemimpin mereka diburu. Sejak saat itu, kekristenan modern berkembang sebagai agama tentang Isa, bukan agama yang diajarkan Isa. Praktik seperti penyembahan patung, salib, dan ritual-ritual tertentu semakin menegaskan perbedaan dengan ajaran tauhid Isa yang murni. Fakta ini menimbulkan pertanyaan penting. Jika Isa datang menegakkan tauhid, apakah ajaran yang kita ikuti hari ini benar-benar mencerminkan pesan Isa? Ataukah ini hasil rekayasa doktrin oleh manusia dan keputusan politik? Dari perspektif ilmiah dan sejarah, doktrin yang disahkan konsili bersifat politik, sosial, dan imperialis, bukan murni spiritual. Sementara dari perspektif Islam, kita mengetahui bahwa Isa adalah utusan Allah, seorang nabi yang menyeru kepada satu Tuhan, bukan bagian dari Tuhan. Dan seluruh ajaran tauhidnya selaras dengan risalah para nabi sebelumnya. Ajaran Islam menegaskan bahwa pengikut Isa yang sejati adalah mereka yang tetap berpegang pada tauhid, beribadah kepada Allah yang Esa, dan menolak deifikasi Isa. Pertanyaan terakhir yang memaksa kita merenung. Apakah agama yang dikenal sebagai Kristen hari ini masih mengikuti Isa, atau sebenarnya adalah agama hasil inovasi Paulus dan pengesahan konsili politik Romawi? Dan lebih luas lagi, jika kita ingin kembali kepada ajaran asli Isa, maka jalan yang mengarah pada tauhid murni, yang juga disoroti dalam perspektif Islam dan kajian ilmiah, adalah kunci memahami sejarah sebenarnya. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Di balik setiap peristiwa sejarah, selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika Anda merasa tergerak, jangan ragu untuk memberikan like, menuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Dengan begitu, Anda turut menjadi bagian dari perjalanan kami menelusuri jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar Anda tidak tertinggal ketika lembaran sejarah berikutnya kembali kami buka. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Salam hormat dan sejahtera untuk Anda semua.